Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu minta Saudara Alfi Kurniawan untuk memimpin lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. Silakan. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia sebangsa. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, silakan kalian cek kanan kiri kalian terlebih dahulu. Apakah ada sampah yang berserakan? Kalau ada, silakan kalian ambil dan buang ke tempat sampah. Jika tidak ada, silakan fokus ke saya dan duduk dengan rapi. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu-satu. Yang pertama, Alfi Kurniawan, Hadir Bu. Abdullah Halwani, Hadir Bu. Ahmad Al-Farisi, Hadir Bu. Hatibul Umam, Hadir Bu. kemudian yang terakhir Salahuddin Fahimi. Hadir Bu. Baiklah, sekarang kita sebelum memulai pelajaran agar lebih semangat, kita lihat dulu ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Bisa. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Satu kali lagi, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, bagus. Sekarang Ibu ada ice breaking supaya kalian itu tidak jenuh ya sebelum memulai belajar. Nama ice breakingnya itu adalah tepuk nyamuk. Sekarang Ibu minta kalian membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran, silakan. Tangan kanan kalian di atas, kemudian tangan kirinya di bawah. Di bawah tangan kirinya. Nah, kalau Ibu bilang tepuk nyamuk sendiri, berarti kalian itu harus menepuk tangan kalian sendiri. Coba, silakan dicoba. Nah, kalau Ibu bilang tepuk nyamuk kanan, berarti kalian harus menepuk tangan teman kalian yang ada di sebelah kanan. Coba. Nah, kalau Ibu bilang tepuk nyamuk kiri, berarti kalian harus menepuk tangan teman kalian yang ada di sebelah kiri. Bisa? Bisa. Nanti kalau kalian ada yang salah, berarti itu kalah dan keluar dari garis lingkarannya. Oke, siap? Ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, lagi-lagi Ibu mengingatkan kalian untuk selalu rajin dan semangat dalam belajar. Karena kalian-kalian ini adalah generasi penerus bangsa dan yang akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu akan mengulang kembali materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat? Ya, apa? Salahuddin? Silakan. Ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagus sekali. Ada yang masih ingat juga apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Saya Bu. Apa, Alfi? Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini adanya kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabinya. Nah, bagus. Berarti beriman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati kepada kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi hari ini. Ada yang tahu materi hari ini apa? Saya Bu. Ya Iwan, apa? Sekarang kita sejarah. Bagus. Ada yang tahu apa itu syaja'ah? Saya Bu. Ya, Faris, apa? Sejarah itu adalah berani. Oke, bagus. Namun sebelum itu, Ibu sampaikan dulu tentang capaian Bu
pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Capaian pembelajarannya adalah menganalisis makna syaja'ah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu memperjelas perilaku syaja'ah dan mampu menganalisis makna jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Apa tadi syaja'ah? Ya apa? Berani. Mengapa kita harus memiliki sifat syaja'ah? Ya, kenapa? Karena agar menegakkan kebenaran dan kejujuran. Oke, bagus. Nah, sekarang apa itu jujur? Saya Bu, Ya, silakan. jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Oke. Mengapa kita harus memiliki sifat jujur? Saya Bu, Ya, apa? karena supaya kita dapat dipercayai oleh orang lain. Oke, bagus. Nah, untuk materi kali ini, kalian akan menyelesaikan masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat syaja'ah dan jujur. Di sini Ibu ada 2 gambar yang akan Ibu tampilkan kepada kalian semua. Ini adalah gambar yang pertama. Ada yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Saya Bu, Ya, ini apa? itu gambar gedung KPK. Oke, ini adalah instansi pemberantasan korupsi. Ada kaitannya nggak dengan sikap syaja'ah? Ada Bu, Kemudian gambar yang kedua, ini ada yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Saya Bu, perdagangan. Ya, ini adalah seseorang yang sedang berdagang. Ada kaitannya nggak dengan sifat jujur? Ada. Oke. Nah, dari kedua gambar tersebut yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, Umam apa? bagaimana jika KPK tidak berani menangkap koruptor? Bagaimana jika KPK tidak berani menangkap koruptor? Kemudian ada lagi yang mau tanya? Saya Bu, Iya, Iwan, apa? mengapa pedagang itu melakukan kecurangan? Oke, Ibu rasa sudah cukup ya 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika KPK tidak berani menangkap seorang koruptor? Ada yang mau jawab? Saya Bu, Iya, Kali, silakan. maka para koruptor akan semakin merajalela sehingga tindakan orang akan terjadi kemana-mana. Ya, ketika KPK tidak berani menangkap koruptor, maka otomatis koruptor itu akan merajalela kemana-mana, dan kecurangan itu akan terjadi juga di mana-mana. Terus kalau misalnya KPK tidak berani menangkap seorang koruptor, otomatis keuangan negara itu akan habis dan negara itu akan hancur. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pedagang itu melakukan tindakan curang? Ada yang mau jawab? saya Bu. Ya, Fit, silakan. Jawabannya ialah karena mereka ingin keuntungan yang lebih, tetapi dengan cara yang tidak benar. Oke, bagus. Jadi mau menjadi apapun kita, profesi kita itu apa, sebagai pedagang, sebagai guru, atau sebagai apapun, kita itu harus mempunyai perilaku jujur atau sifat jujur, karena sifat jujur itu membuat kita itu dipercayai oleh sesama. Paham? Oke, sekarang Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan sifat syaja'ah dan jujur. Untuk kelompok pertama, silakan Alvin dan Iwan membentuk kelompok. Kelompok yang kedua, silakan Faris, Umar, dan Didin membentuk kelompok. Oke. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 detik untuk kalian berdiskusi. Silakan kelompok pertama dianalisis tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat syaja'ah. Kemudian kelompok yang kedua, silakan kalian analisis hal-hal yang berkaitan dengan sifat jujur. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang silakan per kelompok siapkan 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan yang mau maju ke depan. Yang lain perhatikan ya. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Syaja'ah menurut bahasa adalah berani, sedangkan menurut istilah, syaja'ah adalah kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan keberanian secara teruji. Syaja'ah ada 2 macam. Yang pertama,
sajaah ardiyah, dan yang kedua sajaah nafsiyah. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk saudara ahli Kurniawan. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jujur. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jujur ada 3, yaitu 1. Jujur dalam jenis niat. Yang kedua, jujur dalam berbuat. Yang ketiga, jujur dalam berkata. Dari sekian dari kelompok 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Oke, presentasi kalian tadi sangat bagus sekali. Sajaah itu adalah berani. Berani di sini bukan berani dalam hal negatif ya, melainkan berani dalam hal-hal yang positif. Seperti kalian itu membela kebenaran dalam ajaran Islam. Tantangan yang kita hadapi adalah menegakkan kejujuran. Meskipun rintangannya itu berat, kalian harus tetap berani memperjuangkan. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Qulil haqqu walau kana murra." Jadi kalian itu harus mengatakan yang sejujurnya walaupun itu pahit. Karena Islam itu tidak suka orang yang memiliki sifat pengecut dan penakut. Karena orang yang memiliki sifat tersebut otomatis mereka tidak bisa mempertahankan hidupnya sehingga gampang putus asa. Sajaah sudah disebutkan tadi ada dua macam. Yang pertama sajaah hafsiyah, yaitu sajaah yang tampak, keberanian yang tampak. Seperti kalian berani mengikuti peperangan untuk memperjuangkan ajaran Islam. Itu contoh sajaah yang hafsiyah. Kemudian yang kedua sajaah nafsiyah, itu sajaah yang tidak tampak, keberanian yang tidak tampak. Contohnya adalah kalian itu berani menahan amarah ketika kalian sedang emosi. Jujur tadi sudah dijelaskan bahwasannya jujur itu adalah mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Orang yang memiliki sifat jujur otomatis mempunyai kedudukan yang tinggi baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena dengan sifat jujur itu membawa seorang hambanya menuju kemuliaan dan diselamatkan dari segala keburukan, gitu ya. Tadi jujur itu disebutkan ada 3 macam. Yang pertama ada jujur dalam niat. Contohnya adalah kalian itu niat ibadah bukan karena ingin dipuji oleh orang, tetapi melakukan ibadah karena ingin mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jujur yang kedua itu adalah jujur dalam perbuatan. Contohnya adalah kalian tidak boleh mengurangi timbangan ketika jadi pedagang, atau kalian tidak boleh mencuri barang teman-temannya. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perkataan. Jadi kalian itu tidak boleh berbohong sesama teman atau sesama orang lain. Paham? Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan disimpulkan. Untuk sajaah itu ada 2 macam. Yang pertama ada sajaah ardiyah dan sajaah nafsiyah. Dan untuk jujur itu ada 3. Yang pertama jujur niat, yang kedua jujur perkataan, yang ketiga jujur perbuatan. Oke, bagus sekali. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita ajarkan bermanfaat. Amin. Selanjutnya tugas individu silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda dan esai di buku ajarnya halaman 15. Dan jangan lupa dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Ya Faris, apa? Oke, jadi pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Baiklah, untuk menutup pertemuan, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke,
wabarakatuh. Waalaikumsalam